bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga, tumbuhan. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun, secara umum, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi dua. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berlari dan berjalan. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan dengan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, tombol daun, dan lentisel.
Ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama, pertumbuhan manusia. Dimulai dari bayi, menjadi balita, kemudian menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Contoh pertumbuhan pada hewan, seperti daur hidup ayam. Ayam dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, dan ayam dewasa bertelur lagi. Itu berulang seterusnya. Kemudian pertumbuhan pada tanaman. Dimulai dari biji menjadi kecambah, dan kemudian menjadi tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama, dengan cara melahirkan. Contohnya seperti manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara bertelur. Seperti ayam, bebek, ular, ikan, dan lain-lain. Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka itu akan mempengaruhi kesehatan pertumbuhan tubuh kita. Contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang artinya setiap makhluk hidup menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menghindari sesuatu yang mengganggu kita atau yang disebut dengan iritabilitas. Pekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh.
Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan, kita semua adalah makhluk hidup ciptaan Allah yang harus selalu bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Allah, sudah seharusnya kita saling menjaga satu sama lain. Seperti halnya menjaga tubuh kita dengan berolahraga, merawat tanaman agar udara semakin sejuk, dan tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Nah, anak-anak ibu hebat, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.